halaman 40. Di halaman ini kita akan belajar bagaimana cara membaca fawatihus suwar atau permulaan surat. Jika ada tanda coret panjang seperti ini di fawatihus suwar, maka kita harus membaca dengan panjang 3 ayunan. Jika ada tanda coret panjang di fawatihus suwar atau permulaan surat seperti ini, maka kita harus membaca dengan panjang 3 ayunan. Sedangkan untuk harokat fathah panjang, kita cukup membaca panjang dengan panjang 1 ayunan. Jadi tidak berubah ya, hanya coret panjang kita harus membaca panjang dengan 3 ayunan. Contohnya nun, qaf, shad, hamim, yasin, tasin, alif lam ra. Perhatikan, di sini ada huruf lam yang dimana ujung bunyinya itu adalah berbunyi lam. Berarti lam itu akhirnya diakhiri dengan bunyi huruf mim. Lam, mim ya, mim. Terakhirnya adalah bunyi huruf mim. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ro, maka harus dibaca tidak dengung. Jadi kenapa di sini setelah huruf lam langsung kita baca ro tanpa dengung mimnya? Karena kita kembalikan ke hukum aslinya. Jika ada mim sukun bertemu dengan ro, maka dibaca tidak dengung. Alif lam ra. Seperti itu ya. Alif lam mim. Nah, berbeda dengan alif lam mim karena huruf setelah lam lamun ya. Hurufnya terakhir adalah huruf mim. Lamun, lam ya, huruf mim. Nah, jika ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum aslinya adalah dibaca dengung. Jadi di sini kita juga harus mendengungkan bunyi huruf mimnya. Alif lam mim. Seperti itu. Kita lanjut. Alif lam mim ra. Perhatikan, di sini ada 2 mim sukun, yaitu pada huruf lam ya, lamun. Lam, aslinya huruf lam itu adalah lamun ya, huruf mim, huruf akhirnya. Mim sukun. Di sini mim sukun bertemu dengan mim, maka harus kita dengungkan, kita tahan dulu bacaannya. Ya, alif lam mim. Seperti itu. Nah, sedangkan di antara huruf mim dan ro ya, mimun, mim ya, huruf terakhirnya adalah mim sukun. Mim.
Jika ada mim sukun bertemu dengan ro, maka dilarang dibaca dengung, tidak boleh didengungkan. Jadi di sebelah sini, di bagian yang ini, mim ro, ini tidak boleh kita tahan membacanya, harus segera dilepaskan. Ya, saya ulang sekali lagi cara membacanya. Alif lam mim ro, seperti itu ya. Ro ini dibaca satu ayunan karena ada harokat fathah panjang di sini. Kita tidak membaca dengan ro, bukan ro ya, karena di atasnya huruf ro ini ada harokatnya, yaitu fathah panjang. Jadi kita bunyikan, kita baca dengan harokat fathah panjang. Ya, berbeda dengan huruf sebelumnya, huruf alif, lam, mim, ini kita baca huruf aslinya. Karena di huruf ini tidak ada harokat. Ya, jadi coret panjang itu adalah tanda panjang, bukan harokat. Jadi kita baca huruf aslinya. Ini bukan kita baca a, la, ma, tidak, tapi kita baca apa? Alif, lam, mim, ro. Ya, ro ini di atasnya ro ada harokat fathah panjang. Jadi kita lafalkan dengan harokat fathah panjang, yaitu dengan panjang satu ayunan. Baik, saya ulangi sekali lagi. Alif, lam, mim, ro. Alif, lam, mim, sod. Alif, lam, mim, ro. Ta, sin, mim. Perhatikan di antara huruf sin dengan huruf mim ini harus kita baca dengung sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Ya, di sini ada huruf sin, sinun, nun ya. Di mana huruf sin ini jika kita tulis maka adalah tulisannya sin, ya, dan nun. Nah, karena ada nun sukun bertemu dengan huruf mim, maka harus kita baca dengung. Jadi cara membacanya yaitu tosim mim. Ya, sim masuk ke huruf mim. Jadi bukan sin, belakangnya nun, kemudian mim, bukan tosin mim, tidak seperti itu. Ya, bagaimana cara membaca yang benar yaitu tosim mim. Baik, semoga paham ya. Hamim, ain, sin, qaf. Khusus untuk ayat Fawatihus Suwar ini, di sini ada 2 ayat ya, dipisahkan oleh tanda waqaf. Tapi kita harus membacanya dalam satu tarikan nafas. Jadi sebaiknya tidak berhenti di tanda waqaf ini. Kita harus membaca dengan satu tarikan nafas. Hamim, ain, sin, qaf. Perhatikan, ain, sin, dan qaf.
masing-masing di antara huruf ain dan sin dan qaf ini ada nun sukun. Ain, ya, huruf terakhirnya ujungnya adalah nun sukun. Ain, nun sukun, ya. Jika ada nun sukun bertemu dengan huruf sin, ya, maka harus kita dengungkan membacanya. Ain, gitu ya. Nah, sama juga dengan huruf sin. Sinun, sin, ya. Ujungnya adalah nun sukun. Ya, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ini sama, harus kita dengungkan juga. Sin, seperti itu. Jadi bukan ain, sin, qaf, tidak seperti itu ya. Harus kita dengungkan sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. Hamim, ain, sin, qaf. Hamim, ain, sin, qaf. Taha, kaf, ha, ya, ain, sad. Fathah, fathatain, fathah panjang. Kasroh, kasrotain, kasroh panjang. Dhammah, dhammatain, dhammah panjang. Lam, ro. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian di sini ada tanda-tanda waqaf atau tanda berhenti. Ya. Ada waqaf lazim. Ya, biasanya ditandai dengan huruf mim. Mim, waqaf lazim. Tanda harus berhenti. Jika di Al-Qur'an kita menemukan tanda huruf mim seperti ini ada di atas ayat, maka kita harus berhenti di ayat tersebut dan tidak perlu mengulangi ayatnya. Kita berhenti di ayat tersebut, kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya, jika ada tanda mim seperti ini, maka namanya adalah waqaf lazim. Tanda harus berhenti. Kemudian, jika ada tanda titik 3, ya, ada 2 titik 3 seperti ini, di antara titik 3 ini ada ayat, ya, maka ini namanya adalah mu'anaqah. Titik 3 namanya mu'anaqah. Jika kita bertemu dengan tanda waqaf seperti ini, maka kita harus berhenti di salah satunya. Boleh kita berhenti di titik 3 yang pertama, boleh juga kita berhenti di titik 3 yang terakhir. Saya beri contoh di ayat kedua surat Al-Baqarah. Ada di sini tertulis Dzalikal kitabu la raiba fih. Di sini kita berhenti di titik 3 yang terakhir. Ya, boleh juga jika kita mau berhenti di titik 3 yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu, ya. Titik 3 namanya mu'anaqah, berhenti di salah satu titik 3. Kemudian di sini ada tanda waqaf.
ya, tanda wakof. Jika kita menemui tanda wakof seperti ini, maka sebaiknya kita berhenti. Ya, maka sebaiknya kita berhenti. Apa saja tanda wakof? Yaitu ada to, kemudian kof lam, kemudian kof fa, dan jim. Jika kita bertemu dengan tanda wakof ini, to, kof lam, kof fa, dan jim, maka sebaiknya kita berhenti. Ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tanda wasol. Ada tanda wasol. Apa saja tanda wasol? Yaitu ada sod lam, kof, lam alif, zai, sod. Jika kita bertemu dengan tanda-tanda ini, maka sebaiknya kita lanjut membacanya. Ya, sebaiknya tidak berhenti di tanda-tanda ini. Sod lam, kof, lam alif, zai, dan sod. Jika kita terpaksa berhenti karena kehabisan nafas misalnya, maka kita boleh berhenti, tapi dengan syarat kita harus mengulang di ayat sebelumnya, di kalimat sebelumnya. Terkait dengan pembahasan wakof, ini ada materi tersendiri, nanti ada bukunya sendiri, yaitu buku wakof dan ibtida, panduan cara berhenti dan membaca kembali atau memulai kembali ayat yang sebelumnya kita berhenti. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, semoga bisa difahami dari penjelasan di video kali ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di video-video selanjutnya. Halaman 39. Di sini kita akan mencoba membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim
anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim.